Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Septi Anggriani Sutrito dengan NIM 0520703995, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Serang. Dalam video kali ini, saya akan mempraktikkan tugas 3 struktur data yang terdiri dari 2 soal, yaitu sebagai berikut. Jadi, untuk tugas 3 struktur data terdapat 2 soal. Yang pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java dengan menggunakan graf 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 dan menentukan sendiri nilai hubungan antar node. Melakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DFS, kemudian menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan menggambarkan secara rinci prosesnya. Yang kedua, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java dengan menggunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 dan menentukan sendiri hubungan yang terjadi antar node. Kemudian melakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan menggunakan BFS, kemudian menjelaskan tahap demi tahap proses pencariannya. Sebelum saya melakukan praktek dan melakukan uji coba pemrograman bahasa Java menggunakan aplikasi Visual Studio Code, saya di sini akan menjelaskan sedikit apa itu DFS dan apa itu BFS. DFS adalah algoritma dalam pencarian yang menelusuri sebuah graf dengan cara menjelajahi sejauh mungkin melalui setiap cabang sebelum mereka mencari cabang lain, sehingga proses ini dimulai dari sebuah node atau titik yang menelusuri setiap cabang sampai mendapatkan hasil maksimal. Kemudian kelebihan dari menggunakan DFS adalah memori yang dibutuhkan relatif kecil, serta dapat menemukan solusi tanpa harus memeriksa semua node. Sedangkan BFS adalah algoritma yang menggunakan cara sistematis dalam menjelajahi tingkat graf demi tingkat. Di dalam algoritma dimulai dengan menggunakan simpul awal, kemudian mengunjungi tetangga terdekat. Setelah itu dia mengunjungi simpul atau tetangga yang berada pada tingkat selanjutnya yang lebih dalam. BFM menggunakan sistem antrian atau queue yang digunakan untuk mengelola urutan yang tersedia dalam proses penjelajahan. Kelebihan dari algoritma ini yaitu menggunakan cara yang pendek dalam menemukan graf dan cocok digunakan untuk pencarian jarak dekat. Jadi perbedaan antara BFS dan DFS adalah cara menjelajahi node dan mengurutkan simpul yang ada. BFS lebih ringkas dan cepat, sedangkan DFS menyangkut jangkauan yang lebih kompleks. Graf merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan node dan keterangannya. Oke, selanjutnya saya akan mengetikkan kode atau bahasa pemrograman Java pada aplikasi Visual Studio Code yang menunjukkan atau mengimplementasikan DFS dan BFS. Setelah saya mengetikkan perintahnya, saya akan menjelaskan sedikit isi dari kode atau bahasa pemrograman Java yang telah saya ketikkan. Oke, di sini
Pertama kita membuat folder nama bebas. Di sini saya memberikan nama folder tugas 3 struktur data. Kemudian membuat file baru dengan nama graph_search.java. Selanjutnya di sini itu ada beberapa kode dengan beberapa fungsi. Import Java dan Util itu untuk melakukan import terhadap semua kelas yang dibutuhkan seperti map, hashmap, stack, array, list, linked list, dan lain sebagainya. Juga di sini mendeklarasikan kelas dan graph dengan menggunakan kode public class graph search atau static mark string list string graph sama dengan new hashmap. Kemudian membangun graph untuk mengisi agar semua node beserta tetangganya dapat menggunakan kode sesuai dengan fungsinya. Di sini dalam membangun graph dapat menggunakan kode public static void build graph atau graph.put. Misalnya terdapat A2 memiliki tetangga yaitu A5 dan A4, tetapi untuk A8 tidak memiliki tetangga. Kemudian di sini membuat DFS atau stack dengan public static boolean string start string target. Di sini ada sistem out dan printing, itu akan mengeluarkan atau kita dapat menginput di visitor content. Selanjutnya untuk kode untuk memasukkan tetangga atau dibalik agar urutan sesuai dengan DFS. Masukkan tetangga atau dibalik agar urutannya sesuai dengan DFS itu menggunakan collection reservoir atau list string newbird graph.get. Selanjutnya kembali ke urutan awal normal atau menggunakan kode collection reverse sistem out dan print in target tidak ditemukan. Membuat DFS itu atau QU menggunakan public static bola sama seperti DFS, tetapi di sini terdapat perbedaan, yaitu jika yang sebelumnya menggunakan stack, di sini menggunakan QU. Selanjutnya membuat fungsi main berupa program utama menggunakan kode berikut, yaitu public static voice main string args scanner ini untuk men-scan dari graphnya. Kemudian sistem out itu akan menampilkan apa yang telah kita masukkan terhadap pemrograman Java. Kemudian sistem out dan print in dimulai dari node, ini akan menghasilkan atau menampilkan hasil dari node yang kita cari. Untuk melakukan uji cobanya atau menjalankan pemrograman Java-nya, di sini kita dapat melakukan uji coba secara langsung dengan mengklik run. Tapi pada kali ini saya akan menggunakan terminal. Kita ke menu view, setelah itu ke menu terminal. Selanjutnya kita akan mengetikkan atau mengcompile isi dari pemrograman Java yang telah kita buat dengan perintah java graph_search.java. Setelah itu kita mengklikkan java graph_search dan akan menghasilkan tampilan sebagai berikut. Di sini terdapat tulisan proses DFS dan DBS. Node tersedia A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini kita diminta untuk memasukkan node target yang akan dicari. Misalnya di sini A1, A5. Dimulai dari node A5, dimulai dari node A1. Kemudian dalam proses DFS itu akan muncul node sebelum kita menemui node A5, kita akan mengunjungi node A1, A2, A4, A7 dan yang terakhir menuju node tujuan yaitu A5 sehingga target ditemukan. Tetapi jika menggunakan proses BFS, maka cara untuk menemukan node yang dicarinya akan lebih mudah karena dia menggunakan pendekatan yang terdekat terlebih dahulu atau tetangga terdekat terlebih dahulu. Di sini kan saya mencari node A5, maka proses atau output dari pemrograman Java proses BFS akan menampilkan misalnya mengunjungi A1, A2, A3, A4, dan A5 sehingga target ditemukan. Jadi untuk
Dalam proses pemrograman Java atau pengurutan pencarian node atau target yang ditentukan, proses BFS akan lebih mudah atau lebih mudah dipahami dibandingkan dengan DFS karena DFS memiliki cara-cara tersendiri atau melakukan pendekatan sesuai dengan yang diperlukannya. Tetapi BFS melakukan pendekatan dengan mendekati node yang terdekat terlebih dahulu dari tujuan awal. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.